Aduh, aduh, aduh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hai, hai, salam kenal ya. Teman-teman katakan ya kalau suara saya jelas ya, katakan di kolom komentar di sini. Jelas. Wow, kenapa ini? Agak ngadat ya kameranya. Oke, jelas. Alhamdulillah. Gak ada suaranya. Kak Wiwi coba gak ada suaranya. Oke, berarti klik Anda mic ujung kiri. Apa ya ini ya? Oke, jelas ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah mau menunggu sampai benar-benar kelas dimulai. Ya, karena insya Allah hasil menunggunya teman-teman akan sepadan ya dengan hasilnya. Insya Allah, amin. Nah, selamat datang teman-teman semuanya di kelas diet online briefing ya, premium coaching ya di bulan Februari 2023. Nah, ini dia before after saya ya. Dulu berat badan saya mencapai 73 kg, teman-teman. 70 kg, bisa dilihat perutnya banyak lipatan ya, lengannya gede ya, terus memang keturunan bagian depan, belakang itu besar semuanya ya. Alhamdulillah dengan mengganti pola makan dan menambahkan mikronutrisi, alhamdulillah saya bisa langsing 19 kg. Sorry ya kalau terganggu, ini kelihatannya ada banyak stiker jerawat. Oke. Nah, ini dia proses turun berat badan saya, teman-teman. Mulai dari 79 kg, di sebelahnya sekitar, ini kenapa ya? Nggak usah ada video ya, karena dia kedap-kedip, agak terganggu kayaknya nih. Ya, di sebelah kiri dia 79 kg, foto saya ya. Terus di tengah ini sekitar di sini itu 68 kg. Terus baju hitam yang lengannya strap-strap itu berat badan saya di angka 64 kg. Lalu di baju hijau 63, terus di baju putih di angka 60 kg, dan di baju hitam ya paling ujung yang paling singset itu di angka 56 kg ya. Jadi saya memang sempat di angka 56 karena saya punya goals lagi, saya upgrade lagi goal saya, menaikkan massa otot ya, biar bisa lebih kelihatan atlet teman-teman ya. Akhirnya saya bisa di angka 60 kg sekarang. Oke, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Nah, apa saja sih alat yang digunakan ketika kita melakukan diet ya? Khusus di program saya teman-teman disarankan sekali punya timbangan ya.
timbangannya itu paling bagus kalau punya timbangan digital. Kenapa teman-teman harus timbangan digital? Karena kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Ya, contoh nih, satu hari teman-teman bisa lihat, oh bahwa sehari saya bisa turun 300 gram, saya bisa turun 400 gram, atau bahkan teman-teman bisa turun 1 kilogram, bahkan ada yang 1 kilogram lebih ya di awal-awal program. Itu kenapa? Memang normalnya seperti itu teman-teman ya. Di awal-awal program kadang tubuh kita tuh banyak airnya. Nah, itu dikeluarkan dulu ya gemuk airnya, nanti masuk ke lemak yang paling terdalam. Seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat berapa berat badan yang turun setiap harinya. Oke, lanjut. Kalau misalnya teman-teman di rumah yang lagi ready itu timbangan jarum, kalau di rumah yang ready itu timbangan jarum tidak masalah sebenarnya ya. Tapi ini masih ada waktu teman-teman mempersiapkan, masih ada tanggal 24 untuk mempersiapkan timbangan digitalnya. Teman-teman bisa belanja di Shopee ya, di Tokopedia bahkan, atau mungkin di Carrefour, ada di mana? Ada di S Hardware ya, pokoknya banyak teman-teman. Dari harga yang murah sampai harga yang mahal ya, tergantung dari teman-teman mau beli yang mana, terserah. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mau beli tidak masalah, tapi ingat timbangan jarum sama timbangan digital itu berbeda hasilnya. Kadang-kadang timbangan digital yang lebih real, ya dia itu beda 500 sampai 600 gram, bahkan ada yang beda 1 kilogram. Kayak gitu ya. Selama ini yang saya temukan seperti itu pasti berbeda. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman menggunakan timbangan jarum berarti sampai akhir teman-teman ukurnya sampai hari ke-9 maksudnya di program saya hari ke-10 ukurnya pakai timbangan jarum terus ya karena itu pasti akan berubah kayak gitu ya. Lanjut yang kedua harus ada pitameteran ini wajib ya, alat yang kedua ini juga wajib. Kenapa? Karena kita tidak fokus pada timbangan saja, tapi kita juga fokus pada pada lingkar tubuh ya. Nah, lingkar tubuh ini bisa diukur dengan pitameteran ya. Jadi kita lihat itu per harinya susutnya berapa senti ya. Ada salah satu peserta saya satu hari bisa susut 7 senti. Itu dari hari pertama sampai ke hari keempat. Bayangin aja 7 senti satu hari. Ya, jadi kalau misalnya kita program benar-benar menuju fat loss ya, menuju lemak, itu pasti akan nyusutnya banyak. Oh, suaranya putus-putus. Tunggu ya, saya tambahkan mic dulu. Tunggu ya, guys. Yang lain gimana suaraku putus-putus ya? Oke, gimana? Suaraku sudah sangat jelas. Lanjut ya. Jadi pitameteran ini banyak banget dijual juga di Shopee, di Tokopedia, di S Hardware juga ada. Biasanya juga ada di tukang jahit ya, atau di tempat-tempat kain, teman-teman bisa dapatkan di sana ya dengan harga yang murah ya, bahkan ada yang harga 15.000, 5.000 bahkan. Cari aja ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk mengupdate timbangan terakhirnya, kirim ke Titin. Paling lambat itu di tanggal 25 di pagi hari. Ya, karena kita akan mengukur benar-benar dalam 10 hari itu teman-teman turun berapa kilo di program saya. Nah, teman-teman pasti tahu kan, mungkin ada sebagian di sini yang belum tahu apa sih, kenapa sih berat badannya naik. Mungkin pada waktu gadis kurus-kurus aja, ya. Kayak saya, gadis itu berat badan saya hampir 48 kilogram. 48, 52, tapi setelah menikah, berat badan melonjak naik. Nah, itu kenapa teman-teman? Apakah karena faktor bahagia bersama suami? Atau mungkin karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Nah, ini dia saya jelaskan teman-teman ya, apa saja penyebab dari naik berat badan. Yang pertama adalah teman-teman mungkin jenis makanannya yang mungkin selalu makan fast food ya, makan
yang siap saji ya, makan junk food. Nah, yang kedua porsi makanannya juga yang kurang tepat. Nasinya yang terlalu banyak ya, lauknya sedikit. Sebenarnya kebalik ya, lauk yang harus lebih banyak daripada nasi. Apalagi seratnya mungkin kurang makan sayur ya. Terus yang ketiga waktu makan, mungkin seharian tidak makan, pas sebelum tidur baru makan 2 piring. Nah, ini yang bahaya juga. Yang keempat kurang air putih, jarang minum air putih, bahkan dalam sehari hanya 3 gelas aja, padahal di dalam tubuh kita ini banyak sekali toksin. Berasal dari mana teman-teman? Berasal dari apa yang kita konsumsi ya, seperti minyaknya yang terlalu banyak, lemak jenuhnya ya, terlalu banyak, kolesterolnya yang bisa, mengotori tubuhnya teman-teman. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Dengan air putih. Nah, teman-teman tidak membersihkan dengan air putih, pada akhirnya perutnya buncit, ya, BAB-nya kurang lancar, ususnya apa, jarang BAB, seperti itu ya, karena terganggu, kayak gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini semua teman-teman? Karena kurang ilmu, ya, kurang informasi. Makanya kenapa teman-teman, alhamdulillah sekarang membuka hatinya untuk join di program Titin, karena insya Allah Titin akan share semua ilmu daripada pola makan diet sehat ya. Tujuan di program saya itu bukan sekedar turun berat badan teman-teman, tujuannya adalah merubah lifestyle-nya teman-teman menjadi lebih sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Pola makan kelas diet Ceria Slim Challenge. Nah, ini pola makannya Titin akan share ya. Akan share bersamaan dengan buklet, teman-teman. Tapi kita skip aja dulu ya. Yang ini teman-teman kita lanjut aja biar mempersingkat waktu. Karena kita akan membahas 2 PDF malam ini ya. Jadi kita cepet-cepet aja. Nah, ini dia mitos olahraga, teman-teman. Banyak sekali orang malas-malasan olahraga karena terlalu banyak pikiran negatif ya di dalam pikirannya. Yang pertama karena ada juga yang berpikiran bahwa, aduh, saya harus olahraga ini ya. Hari ini saya harus olahraga untuk menurunkan berat badan. Nah, sebenarnya eh, turun berat badan itu 80% dari pola makan, 20%-nya itu dari gerak aktif ya, itu adalah faktanya. Yang kedua, biasa juga berpikir bahwa karena tidak ada waktu untuk berolahraga, padahal ada waktu 30 menit untuk scroll sosial media, kayak gitu ya. Yang ketiga, kalau olahraga takut badan sakit. Sebenarnya kalau teman-teman stretching, ya melakukan peregangan setelah olahraga, insya Allah pasti badannya tidak akan sakit-sakit. Ya, memang kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman mungkin 4 bulan tidak olahraga, baru uh, langsung olahraga itu biasanya ototnya kaget ya. Selama ini kan ototnya nggak pernah dipakai. Nah, ototnya lagi, ceritanya lagi pemulihan. Makanya kenapa ada terjadi sedikit yang namanya robek dan pada akhirnya itu sakit ya, terasa sakit, pegal kayak gitu. Dan lain-lainnya teman-teman. Nah, intinya satu ya kunci dari Titin ketika teman-teman mau turun berat badan, yaitu teman-teman gerak aktif. Kalau misalnya dalam seminggu hanya bisa olahraga 2 kali, tidak masalah ya. Silahkan lakukan. Yang penting ada latihan kardionya, di mana jantungnya itu diolah ya untuk bergerak aktif. Kalau misalnya tidak bisa kardio, kardio itu seperti apa teman-teman? Kardio itu seperti lari, goyang aerobik, goyang zumba, pokoknya yang membuat intensitas jantungnya teman-teman itu bergerak kencang. Nah, itu yang dibilang kardio, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya memanfaatkan aktivitas di rumah, itu tidak masalah seperti menyapu, ya, mengepel. Setiap hari pokoknya ada kegiatan di rumah gitu ya, tidak mager-mageran aja. Karena kenapa teman-teman disarankan gerak aktif? Faktanya kita semakin tua otot kita itu nyusut. Otot itu apa teman-teman? Yang membuat tubuhnya teman-teman itu lebih padat. Ya, pondasi dari tubuhnya teman-teman. Dan otot itu manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah merubah lemaknya teman-teman menjadi energi. Tapi sayangnya semakin tua seseorang, otot kita itu menyusut, ya, karena itu adalah hukum alam. Nah, bagaimana caranya supaya otot kita ini tidak menyusut, teman-teman? Caranya yaitu kita olahraga aktif, ya, agar
Jadi memang dia makanannya seperti kita olahraga ya, merobek otot, istilahnya merobek otot, setelah itu kita isi dengan lauk. Kayak gitu ya, recovery-nya dengan lauk. Nah, makanannya otot itu adalah lauk. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, tidak seperti aderai ya, kita sehari olahraga yang melibatkan otot, tidak seperti aderai ya, susah banget menaikkan massa otot perempuan. Setidaknya kita naikkan ke angka normal. Nah, ketika sudah di angka normal, teman-teman, bahkan dalam seminggu gerak aktifnya itu cuma 5 kali, itu tidak masalah. Karena perubahan lemak menjadi energi itu bakalan terjadi. Nah, tapi kalau teman-teman mager aja ya, tidak melibatkan otot, tidak olahraga ya, pada akhirnya perubahan lemak menjadi energi itu tidak ada. Karena semakin lama semakin menyusut ototnya, kayak gitu ya, paham ya? Untuk penjelasan otot ini nanti akan saya jelaskan sekitar hari keempat atau hari keenam program ya. Oke, kita langsung masuk ke poin penting dalam program teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman ini paling kalau bisa di capture ya, dicatat baik-baik ya. Ini adalah poin yang bisa bikin teman-teman turun berat badan. Yang pertama adalah ikuti menu meal plan. Menu meal plan itu adalah buklet yang saya berikan. Nah, kalau teman-teman mau hasilnya maksimal, diikuti. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada waktu untuk memasak, itu tidak masalah ya. Sekarang sudah banyak penelitian ya menyatakan bahwa kita tuh bisa turun berat badan ketika kita mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti komposisinya ya. Nah, komposisi dari makanan tersebut akan saya jelaskan ketika sebentar di PDF yang kedua ya. Intinya teman-teman ikuti arahan dari Titin. Kalau teman-teman mengikuti arahan, pasti teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, yang kedua, porsi dari pengambilan makanan dan cemilan jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Ya, kenapa? Apa alasannya, Coach? Alasannya kalau misalnya teman-teman melebihkan, berarti teman-teman akan mengalami kenaikan berat badan ya, karena kita dalam posisi defisit kalori, posisi pengurangan makanan. Berarti harus kurang dong, jangan dilebihkan ya. Yang kedua, cemilannya jangan dikurangi. Loh, saya kira semakin sedikit makan semakin turun berat badan. Oh, tidak seperti itu teman-teman ya. Kita akan membakar lemak di dalam tubuh ketika kita memberikan energi ke dalam tubuh kita. Tubuh kita ini smart. Kalau misalnya tubuh kita mengalami keadaan yang emergensi, seperti teman-teman makannya terlalu sedikit, dia akan mempertahankan kadar lemak di dalam tubuh. Jadi jangan jangan pikir bahwa besok paginya teman-teman bakalan turun berat badan, justru malah naik teman-teman ya. Mengalami stres, bloating, dan pada akhirnya tubuh teman-teman kayak spons ya. Spons yang mempertahankan air di dalam tubuh kayak gitu ya. Jadi tetap makan sesuai dengan arahan, jangan juga dilebihkan ya, seperti itu. Yang ketiga, teman-teman disiplin dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Kenapa? Karena kita akan belajar mengenai jendela makan, teman-teman. Kita akan memberikan waktu kepada usus kita untuk mencerna makanan lebih tepat waktu. Ketika lebih tepat waktu, teman-teman pasti akan mengalami penyusutan berat badan atau penyusutan kadar lemak ya, dan ini sudah ada penelitiannya. Bahkan saya sudah bertahun-tahun ya coaching peserta, ketika mengikuti aturan ya waktunya itu hasilnya akan lebih maksimal. Seperti itu ya. Telat 1 jam tidak masalah ya, yang penting jangan sampai telat 3 jam. Nah, itu yang bisa mempengaruhi tubuhnya teman-teman dalam keadaan stres. Sampai sini penjelasanku paham ya? Suaraku ini ya. Katakan ya, lanjut Coach. Lanjut. Oke, selanjut ya. Jangan-jangan tidur nih. Lanjut. Oke, saya lanjut. Yang keempat, penuhi kebutuhan air putih. Dulu banyak sekali yang berpikir bahwa, aduh saya nggak mau deh diet yang ada tanda kutipnya Herbalife.
karena pasti disuruh minum sampai 7 liter, 8 liter. Tidak seperti itu, teman-teman. Semua coach di Herbalife itu tidak sama, ya. Ada yang berilmu, ada yang kurang berilmu. Nah, kebetulan yang teman-teman dapatkan sekarang bersama Coach Titin di bawah naungan Aderai, karena salah satu pendiri dari Premium Coaching ini adalah salah satu peserta dari Aderai. Jadi kami memang selalu meng-up-to-date ilmu yang terbaru dan sesuai penelitian, ya. Jadi teman-teman, untuk kebutuhan air putih sudah aturkan, ya, tidak sampai 7 liter, tapi benar-benar sesuai dengan standar kesehatan WHO, ya. Nanti dijelaskan di hari kedua, karena ini panjang banget, ya, sampai besok kita selesai ini kalau bahas soal air putih. Intinya air putih itu benar-benar bisa membakar lemak tubuhnya, teman-teman. Kalau teman-teman skip, sayang banget, ya. Pembakar lemak gratis. Kenapa di skip, ya? Justru harus dilakukan. Kok saya nggak ada suaranya? Waduh. Parah nih. Klik pojok kiri, ya? Mic. Klik pojok kiri mic. Kasih tanda on. Oke, selanjut, ya. Yang kelima, tidur malam lebih awal minimal 7-8 jam per malam. Teman-teman jangan khawatir, ya, saya pun merasakan ini. Karena saya adalah salah seorang yang tidurnya amburadul banget, ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya masih tetap bisa turun berat badan 19 kilo. Karena kadang biasa kalau kita lagi stres, kalau saya, ya, kalau lagi stres menghadapi suatu masalah itu kadang kepikiran dan akhirnya saya susah tidur. Ya, susah tidur dan pada akhirnya setelah subuh baru tidur. Nah, kayak gitu, ya. Tapi ini adalah hukum alam, ya, faktanya. Ketika teman-teman tidurnya lebih cepat, tubuhnya akan mencerna, mengistirahatkan, ya, yang bekerja selama kita beraktivitas. Ya, jadi manfaatnya banyak banget. Ketika teman-teman melakukan yang namanya, aduh, kenapa nih? Tunggu. Sorry. Ya, manfaatnya banyak banget ketika teman-teman bisa tepat waktu tidur, ya. Itu saya kelihatan banget kalau misalnya saya tidurnya di jam 10, terus bangunnya di jam 6, waduh, berat badanku tuh bisa sampai turun 600 gram, 800 gram dalam sehari, ya, kalau lagi diet. Tapi kalau saya tidur jam 4, terus saya bangun jam 7, bukan malah turun, teman-teman. Apalagi saya sama, ya, pola makannya tetap berdiet, malah justru naik. Dan itu memang hukum alam. Ingat kembali bahwa yang saya sebutkan tadi, ketika badannya teman-teman stres, tidak cukup istirahat, tidak cukup makan, dia akan mempertahankan lemak. Justru dia akan menjadi spons dan menyerap air di dalam tubuh kita. Kayak gitu, ya. Jadi itu yang harus teman-teman pikirkan. Nah, sebenarnya ada solusi, ya, tapi ini tidak terlalu bisa menggantikan tidur lebih cepat, yaitu kalau misalnya teman-teman tidurnya jam 4 subuh, ya, setidaknya bangun subuhan, terus lanjut tidur sampai benar-benar 7 jam dalam bangunnya di jam berapa tuh kalau jam 4? Berarti jam 11 siang, kayak gitu, ya. Itu aja sih biasa solusi dari Titin, ya. Akhirnya saya bisa turun 19 kilo dan bisa mempertahankan berat badan hingga sekarang. Oke, paham, ya, dari poin 1 sampai poin 5. Dan teman-teman, sebenarnya turun berat badan itu bukan dari defisit kalori aja, bukan dari pengurangan makanan, tapi dari pola pikir, ya, dari olahraga, dari mindset-nya teman-teman harus berubah. Karena faktanya, ini fakta, ya, ada penelitiannya juga, bahwa kalau teman-teman hanya melakukan diet, terus hanya mau merubah angka timbangannya saja, atau pengen turun berat badan saja, pengen kelihatan langsing aja, tapi tidak dibarengi dengan mindset supaya saya sehat, supaya saya mau berstamina, saya mau rubah lifestyle saya menjadi aktif, istilahnya makanan kotor itu adalah 20% yang saya masukkan, pokoknya saya menyayangi tubuh saya dan saya mau memberikan yang terbaik. Nah, kalau mindset-nya teman-teman seperti itu, berat badan akan mengikuti, ya.
Jadi teman-teman bakalan langsing seumur hidup. Kayak gitu ya, itu kuncinya. Oke, teman-teman nanti akan di-invite di grup ada 2 kelas ya. Yang pertama adalah grup privat, teman-teman sudah ada di grup saya dan isinya hanya dari peserta saya saja. Kalau bisa saling menyemangati, kalau misalnya Titin tidak sempat balas chat, terus teman yang satu Kak Juli tahu informasinya, mohon diinformasikan ke teman-teman yang tidak mengetahui ya kalau lagi bertanya dan saya tidak sempat balas. Nah, itu saling support satu sama lain ya. Terus teman-teman rajin share format timbangan karena itu akan membangkitkan seleranya teman yang satu untuk melakukan berdiet juga ya. Jadi teman-teman sedekah sedekah semangat ceritanya ya, biar yang lain termotivasi sama teman-teman. Dan grup privat ini fleksibel ya, mau jam berapapun teman-teman ngechat tidak masalah. Dan insya Allah ketika saya lagi on, saya pasti balas ya. Tapi kalau saya nggak lagi on, berarti saya lagi berkegiatan. Kalau ada yang urgent, langsung telepon saja. Pasti saya langsung angkat kalau telepon GSM ya. Nah, yang kedua teman-teman, saya akan invite di grup official ya. Official itu pesertanya banyak. Ya, ingat kembali bahwa saya di premium coaching ini ya yang dinaungi oleh Aderai, banyak coachnya ya. Jadi banyak juga peserta sampai 200 orang ya official ini dari Sabang sampai Merauke. Isinya untuk edukasi saja. Ya, seperti protein, otot, ya, metabolisme, seperti lemak, ya. Pokoknya isinya tentang pembelajaran. Dan sifatnya tidak terbuka, tidak boleh saling bertanya di dalam, kecuali dibuka kolom pertanyaan. Itu kecuali. Tapi kalau nggak dibuka, jangan bertanya ya, apalagi cari Coach Titin di situ. Kalau cari Coach Titin langsung telepon ya. Kayak gitu ya, intinya di dalam grup official adalah kelas edukasi. Kalau dibuka pertanyaan, baru bertanya, kayak gitu ya. Dan kebetulan di official itu biar teman-teman lebih semangat lagi melakukan diet, kelas dietnya itu dilombakan. Ya, jadi lemaknya bisa ditukar menjadi uang. Siapa yang suka uang? Ya, lemaknya bisa ditukar menjadi duit, ya, tapi harus mengikuti syarat dan ketentuan berlaku. Nanti dijelaskan sama petugas yang ada di grup official. Jangan lupa update timbangan terakhir di Titin. Terus teman-teman yang lagi happy biasanya share foto before after ya di Instagram. Jangan lupa selalu mencantumkan disclaimer ya, karena ini haram hukumnya di program kami ketika tidak mencantumkan hasil yang didapatkan. Hasil yang didapat tiap individu berbeda-beda ya, karena memang seperti itu. Saya bisa turun 19 kilo selama 90 hari, belum tentu teman-teman juga bisa seperti itu ya, karena sistem metabolisme seseorang itu berbeda-beda. Kayak gitu ya. Jika ada pertanyaan dan yang membingungkan selama kelas diet berlangsung, teman-teman jangan sungkan untuk setiap hari bertanya. Lebih baik sering bertanya daripada kebingungan selama program diet berlangsung ya. Jadi sekarang teman-teman, saya mohon banget ketika lagi ada informasi dibaca baik-baik ya, dibaca baik-baik ya, diulang-ulang baca-baca baru ditanyakan ke Titin. Ya, karena jangan sampai sudah ada informasi di situ baru teman-teman nggak baca ya, jangan kayak gitu, harus dibaca sampai selesai baru ditanya ke Titin ya. Dan jangan pernah sungkan untuk bertanya sama Titin. Saya pasti welcome ya. Teman-teman rajin bertanya berarti teman-teman mau berubah ya. Beda bagi yang diam-diam, jangan sampai yang diam-diam karena malu akhirnya tidak mendapatkan hasil. Kayak gitu ya. Oke, kita stop dulu, kita masuk ke pembahasan yang kedua, teman-teman. Ditahan dulu pertanyaannya, jangan dulu sekarang karena jangan sampai video ini mati. Tapi kita biarkan mati aja dulu teman-teman, karena 3 menit lagi kita close ya, tapi teman-teman masuk kembali. Hai, teman-teman masuk kembali ya. Halo, cantik-cantiknya. Aduh, videonya. Ya, kita close dulu, terus kita masuk lagi ya. Oke? Bye-bye, masuk lagi ya.